Darah Yesus adalah darah perjanjian. Malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus makan bersama dengan para muridnya. Saat sedang makan bersama itu, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada para muridnya. Lalu Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yesus menjadikan roti itu sebagai lambang tubuhnya. Lalu dia mengambil cawan berisi air anggur. Waktu itu minuman yang lazim untuk orang biasa adalah buah anggur yang diperas tanpa difermentasi. Atas air anggur itu Yesus berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yesus menjadikan minuman berwarna merah itu sebagai lambang darahnya. Tentang tubuh dan darah yang dia kemukakan itu menunjuk kepada penyalibannya. Saat dia disalibkan, penderitaan tubuhnya dan pencucuran darahnya adalah untuk murid-muridnya atau orang yang percaya kepadanya. Darahnya dia sebut darah perjanjian. Kata perjanjian tidaklah asing bagi kita, sebab kitab suci kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa artinya darah perjanjian? Kita bahas dulu tentang perjanjian. Perjanjian lama adalah perjanjian antara YHWH dan Abraham. Isi perjanjian adalah YHWH mau menjadikan Abraham beserta keturunannya sebagai umatnya, asal Abraham beserta keturunannya hanya menyembah YHWH. Bila Abraham setuju dengan perjanjian itu, dia dan setiap laki-laki yang besertanya disunat. Dan untuk mengesahkan janji-janji YHWH yang kemudian menjadi perjanjian antara YHWH dan Abraham tersebut, maka diadakanlah korban penumpahan darah. Penumpahan darah artinya bahwa korban itu haruslah dari yang bernyawa atau berdarah. Bandingkan korban Kain dan Habil Kejadian 4 ayat 4-5. Dan pada waktu itu, atas kemauan YHWH, yang menjadi korban adalah lembu, kambing, domba, burung tekukur, dan burung merpati. Korban tersebut sebagai pengesahan perjanjian antara YHWH dan Abraham. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perjanjian adalah sesuatu sehingga itu perlu disucikan atau perjanjian itu perlu disahkan dengan darah. Perjanjian antara YHWH dan Abraham disahkan dengan korban. Anda dapat baca Kejadian 15 ayat 1-21. Perjanjian itu diingat oleh orang Israel. Di zaman Yesus, perjanjian itu tetap berlaku. Dan orang Yahudi sendiri menyebut diri sebagai anak atau keturunan biologis Abraham. Yesus hadir bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti dia juga tidak ingin meniadakan perjanjian itu.
Bahkan perjanjian itu digenapi oleh dirinya. Lah, apa perjanjian itu tidak genap atau tidak sempurna? Perjanjian antara YHWH dan Abraham itu belum sempurna, tapi tetap berlaku sampai yang sempurna datang. Yesus menyempurnakan atau menggenapi perjanjian itu. Apa yang disempurnakan, apa yang digenapi oleh Yesus? Yang digenapi Yesus adalah korbannya. Jika di waktu Abraham itu korbannya adalah binatang atau hewan yang berasal dari kandang orang itu sendiri, korban yang disempurnakan Yesus adalah yang berasal dari surga, yaitu dirinya sendiri. Yesus disebut domba Allah. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Juga Anda bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 36. Kata dunia maksudnya adalah manusia di seluruh dunia. Kembali kepada perkataan Yesus di atas tentang darah perjanjian, bahwa darah Yesus ditumpahkan atau Yesus disalibkan untuk menyempurnakan perjanjian antara YHWH dan Abraham. Korban hewan yang dipraktikkan waktu itu hanyalah tipe korban yang sejati dan dari surga, yaitu Yesus. Tipologi tersebut hanya berlaku sampai datangnya yang sejati. Korban yang sejati, yaitu Yesus, telah datang. Maka korban hewan itu tidak lagi berlaku. Darah Yesus adalah darah perjanjian. Isi perjanjian sama dengan dulu, yaitu hanya yang menyembah YHWH yang menjadi umat YHWH. Barang siapa menerima Yesus, dia hanya menyembah sesembahan Yesus, yaitu YHWH. Dan YHWH menjadikan orang itu umatnya. Orang itu akan disebut keturunan Abraham secara rohani, walaupun secara biologis bukan keturunan Abraham. Jadi perjanjian lama adalah perjanjian antara YHWH dan Abraham yang disahkan dengan korban binatang. Sedang perjanjian baru adalah perjanjian antara YHWH dan manusia yang disahkan dengan korban Yesus. Tapi pihak YHWH sepenuhnya diwakili oleh Yesus, karena tidak ada manusia yang bisa melihat atau berjumpa YHWH. Yang pernah melihat dan berjumpa YHWH hanyalah Yesus. Yohanes 6 ayat 46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Jadi pengikut Yesus adalah umat YHWH, umat perjanjian, menyembah hanya kepada YHWH melalui Yesus. Kenapa melalui Yesus? Karena kita tidak bisa berjumpa YHWH. Kita tahu YHWH itu dari Yesus. Yesus yang mengarahkan kita agar menyembah Dia. Yesus menyebutnya Bapa. Perjamuan Tuhan adalah acara yang diselenggarakan gereja. Roti yang dimakan dan minuman yang diminum adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Darah Yesus adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Yang menerima Yesus adalah
orang yang mau menerima perjanjian itu. Orang itu hanya menyembah Yahweh. Orang yang demikian dosanya dihapus. Dia diberi hidup yang kekal sehingga kelak bisa hidup di surga. Dan sebagai tanda pengesahan semuanya itu, dia diberi Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.